Oke, kita akan lanjut kepada free float gitu ya. Nah, definisi free float itu sedikit berbeda dengan total float gitu ya. Kalau dua-duanya sama terkait waktu penundaan, cuman kalau free float itu dua-duanya menggunakan apa? Early event time gitu ya. Kalau total float kan tadi menggunakan late event time juga gitu ya. Jadi kalau free float gitu ya, jadi Anda kalau mau menghitung free float dari suatu aktivitas I, J, kalau tadi total float pakai LTJ, kalau di sini pakai apa? ETJ. Sorry, gitu ya. Di sini digunakan apa? Early event time dari J dikurang early event time dari I dikurang durasi aktivitas I, J. Gitu ya. Jadi itu yang digunakan untuk menghitung free float dari suatu aktivitas. Nanti Anda bisa hitung. Nah, di sini sebelum kita lanjut, saya akan kasih tahu sedikit apa itu artinya total float dan free float ya. Jadi kalau total float nilainya 0, artinya apa? Kalau total float nilainya 0, artinya apa? Kalau Anda menunda aktivitas yang berkaitan dengan nilai total float 0. Ini misalkan contoh total float dari 12 0. Artinya apa? Kalau Anda tunda kegiatan 12, maka apa? Keseluruhan proyeknya juga akan tertunda. Karena apa? Ada kaitan juga dengan late event time. Gitu ya. Tapi kalau total floatnya nilainya tidak 0, contohnya di sini 3, artinya apa? Kalau Anda tunda kegiatan itu maksimal sebanyak 3 satuan waktu, maka apa? Keseluruhan proyeknya masih bisa berjalan tepat waktunya. Nah, kalau free float misalkan free float 1,2 di sini nilainya 0. Nah, itu artinya apa? Kalau Anda menunda aktivitas 1,2, maka apa? Aktivitas yang membutuhkan 1,2 untuk bergerak selanjutnya juga akan tertunda. Contoh, gitu ya. Contoh, tadi kan 1,2, ingat 1,2 kan? 1,2 ya. Atau 1,2. Itu ya, di sini 1, di sini 2. Tadi kan sini apa namanya? Free floatnya 0. Artinya apa? Kalau Anda tunda aktivitas 1,2, maka aktivitas setelah 1,2 ini gitu ya akan juga tertunda. Begitu. Itu maksudnya kalau free float nilainya 0. Karena apa? Free float itu berkaitan dengan early event time. Jadi apa? Anda tunda aktivitasnya, belum tentu proyek keseluruhannya itu tertunda. Gitu ya. Tapi yang pasti tertunda kalau misalkan ini ya free float dari 3,4 0. Artinya apa? Kalau Anda tunda aktivitas 3,4, maka apa? Aktivitas 4,5 ini juga akan tertunda. Itu maksudnya. Itu ya. Jadi penundaan aktivitas yang berkaitan dengan kegiatan itu akan menunda juga aktivitas yang menjadi apa? Suksesornya gitu ya, atau penerusnya. Begitu. Itu adalah free float dan time float. Nah, sekarang kita akan lanjut ke PERT. Gitu ya. Program Evaluation and Review Technique. Ingat ya, sebelumnya sudah dijelaskan kalau apa? Kalau CPM itu adalah metode yang digunakan kalau apa? Waktu dari aktivitasnya sudah diketahui. Nah, kalau waktu aktivitasnya belum diketahui, kita menggunakan PERT ya, atau apa? Teknik penilaian dan peninjauan suatu program. Nah, di sini ada 3 hal yang digunakan. Yang pertama apa? Ada nilai A, ada nilai B, dan M. A itu apa? Estimasi durasi suatu aktivitas di bawah kondisi yang paling apa? Paling diinginkan, most favorable condition. Kalau B, estimasi dari durasi suatu aktivitas di bawah apa? Kondisi yang paling sedikit diinginkan, yang ya paling sedikit diinginkan lah. Nah, kalau M dibilang apa? Most likely value for the activities duration. Artinya apa? Nilai dari durasi aktivitas yang paling mungkin terjadi. Gitu ya. Kalau yang ini cenderung yang diinginkan, cenderung yang tidak diinginkan. Kalau ini yang di tengah-tengah lah, yang paling mungkin disukai. Nah, dari sini ternyata dari PERT ini kita menggunakan metode statistik, gitu ya. Kita menggunakan statistik di sini sedikit ya. Di sini kalau kalian lihat TIJ itu apa? Random variable acak yang berkaitan dengan durasi aktivitas I, J. Terus kemudian ternyata masing-masing variabel acak ini berdistribusi beta dibilang sini. Nah, kenapa distribusi beta dan lain-lain di sini tidak dijelaskan, gitu ya? Karena kita di sini belajarnya di situ apa? Kalau menurut saya kurang menariknya kalau belajar belajar
applied math, begitu ya, matematika terapan. Karena apa? Ketika dikasih tahu sesuatu, Anda cuma diminta untuk sudah Anda gunakan saja. Begitu ya, datangnya dari mana Anda tidak begitu pedulikan. Begitu ya. Tapi kalau Anda mau cari tahu boleh. Tapi sejauh ini saya juga belum tahu. Begitu ya, kenapa berdistribusi beta. Begitu ya. Terus kemudian ketika berdistribusi beta, kita bisa menghitung ekspektasi dari masing-masing apa? Durasi dari kegiatan aktivitas I, J. Ekspektasi atau rata-rata ya, itu apa? A tambah 4M tambah B per 6. Kalau variansinya B min A dikuadratkan bagi 36. Nah, dari sini Anda bisa hitung tuh. Misalkan diambil di sini lagi apa? Contoh 6. Anda bisa hitung ekspektasi dan variansi dari masing-masing kegiatan. Dengan A, B, dan M-nya dikasih pada tabel 15. Nah, setelah sudah hitung kegiatan, gunanya ekspektasi dan variansi ini biasanya apa? Di sini kalau kalian baca di atas, itu digunakan untuk apa? Menghitung ekspektasi dari apa? Suatu critical path, lintasan kritis yang sudah ditentukan pakai metode apa? Metode critical path atau metode lintasan kritis yang sudah kita pelajari sebelumnya. Begitu ya. Nah, cara menghitungnya kalau Anda sudah menghitung masing-masing dari masing-masing ekspektasi dari masing-masing sisi berarahnya atau aktivitasnya. Nah, kalau mau menghitung ekspektasi dari critical path, cukup Anda apa? Menjumlahkan ekspektasi dari apa? Masing-masing sisi yang ada di dalam critical path-nya. Nah, critical path kan contoh 6 tadi apa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti Anda hitung ekspektasi dari critical path adalah ekspektasi 1, 2, 9 tambah 2, 3 kan 1 ke 2, 2 ke 3 atau 2, 3 kan 0 ya, dummy variable. 3 ke 4, 7, 4 ke 5, 10, 5 ke 6, 12, dapatnya 38. Kalau variansinya, berarti Anda menghitung juga sama dengan apa? Jumlah dari variansi yang berkaitan dengan critical path, gitu ya. 1, 2, 1,78, 2, 3, 0, karena itu dummy. 3, 4, 4, 4, 5, 0,44, 5, 6, 1. Berarti Anda bisa dapat ya variansi dan ekspektasi dari critical path. Terus apa? Anda juga bisa hitung standar deviasi dari critical path-nya. Berarti ya, jadi Anda bisa hitung seperti itu. Nah, terus di sini ternyata Anda juga bisa apa? Menghitung peluang dari suatu proyek itu dapat diselesaikan dalam hari, suatu waktu yang mungkin kurang atau lebih dari waktu yang sudah disediakan. Caranya apa? Ternyata di sini digunakan metode asumsi distribusi normal. Berarti ya, asumsinya apa di sini dibilang kalau Anda lihat standardizing and applying an assumption that CP is normally distributed. Berarti apa? Kita mengasumsikan critical path-nya itu berdistribusi normal. Kalau berdistribusi normal kan kita bisa pakai normal standar, tinggal kita lihat tabelnya. Jadi di sini misalkan contoh mau dihitung, pertanyaannya di sini ya, berapa peluang bahwa proyeknya dapat diselesaikan dalam waktu 35 hari. 35 hari kan kurang dari waktunya ya. Waktunya kan kalau tidak salah 36 toh. 38. Nah, dihitung dapat gitu ya, berarti probabilitas dari CP-nya kurang dari 935. Gitu ya. Oke, terus kita bisa hitung, berarti kita bawa ke Z kan, berarti X bar, XX min mu per sigma. Itu ya, X-nya variabel acaknya CP, kurang mu-nya 38, per sigma-nya tadi 2,69. Gitu ya, dapatlah probabilitas sama dengan probabilitas Z kurang dari min 1,12, dapatnya 0,13. Gitu ya, terus di sini juga diberitahu, kesulitan dari PRT apa? Ada 3 hal, dibilang apa? Asumsi bahwa apa? Durasi dari aktivitasnya itu saling independen atau saling bebas itu sulit dibenarkan. Jadi belum tentu benar. Terus yang kedua apa? Durasi aktivitasnya mungkin saja tidak mengikuti apa? Distribusi beta, dibilang kayak gitu. Terus yang ketiga dibilang apa? Asumsi bahwa apa? Lintasan kritis yang kita temukan dengan metode apa? Lintasan kritis itu tidak juga bisa dibenarkan. Jadi apa dibilang? Jadi yang ketiga itu maksudnya apa? Lintasan kritis yang Anda temukan menggunakan metode lintasan kritis itu belum tentu menjadi lintasan kritis pada apa? Metode PRT ini. Oleh karena itu Anda tidak bisa langsung benarkan saja. Nah, itu kesulitannya. Begitu ya. Nah, kesulitan yang terakhir ini yang dibilang paling serius. Begitu ya. Dibilang paling serius karena apa? Karena Anda kalau mau menentukan suatu proyek itu
bisa dijalankan tepat waktu, Anda harus menentukan apa? Lintasan kritisnya. Lintasan kritis itu apa? Anda menemukan total floatnya yang zero kan? Artinya apa? Tidak ada penundaan di situ. Berarti itu akan berjalan mulus melewati jalur itu. Nah, kalau Anda tidak bisa menemukan lintasan kritisnya, berarti itu kan sangat gawat untuk menghitung penyelesaian dari suatu proyek. Begitu ya. Makanya dibilang itu yang paling kritis. Gitu ya. Nah, di sini misalkan dia kasih contoh. Dia kasih contoh, Anda punya aktivitas seperti ini. Gambar 37 Anda punya tabelnya, nilai A, B, dan M-nya. Kemudian gitu ya. Terus kemudian di sini dia mau menentukan lintasan kritisnya. Gitu ya. Terus dibilang apa? Asumsikan bahwa setiap aktivitas pada tabel 16 itu di sini, gitu ya. Setiap aktivitasnya itu punya peluang 1/3, begitu ya. Nah, terus dibilang apa? Kalau CPM-nya kita aplikasikan, begitu ya. Nah, kalau CPM-nya kita aplikasikan, kita bisa dapat hasilnya seperti ini ya. Nanti Anda bisa hitung ekspektasi dari 1,2 itu berapa. Itu kan ekspektasi 1,2 itu kan kalau tidak salah A ditambah B ditambah 4M bagi 6. Nanti Anda akan dapat 5, 10, 6 sama 8. Nah, dari sini kita bisa lihat gitu ya. Kita bisa lihat gitu ya, kita bisa tentukan critical path-nya itu yang mana, gitu toh. Anda bisa menggunakan metode yang sudah ada, gitu ya, early event time-nya. Berarti kalau Anda mau hitung untuk early time dari 1,2, gitu ya, untuk menghitung early time dari 1,2 kan berarti Anda menghitungnya, gitu ya, berarti untuk menghitung early time 1, 2, 4, dan 3, early time dari 1 kan selalu 0, gitu ya, selalu 0. Nah, early time buat 2 tinggal 0 tambah 5. Early time buat 3, early time buat ke si 4 adalah apa? Di sini, nah early time buat 4 ada 2, gitu ya, Anda hitung harus dari 3 dan dari 4. Nah, sekarang kita lihat di sini. Kalau early time dari 3 itu 0 tambah 6. Oke, sebelum itu kita coba saja ya. Kita coba menghitung supaya kita tidak terlalu banyak berbicara, gitu ya. Oke, kita coba hitung ya, early time-nya berapa, late event time-nya berapa, gitu ya. Yang pasti kita sudah tahu kalau gitu ya. Nah, oke. Kita tahu ET dari 1 itu 0. Nah, terus ET2 itu adalah 5. Terus ET3 adalah 6. Nah, ET4 itu kita pilih apa? Maksimumnya toh. Gitu ya. Maksimum dari ET, gitu ya. ET2 itu 5 tambah 10 sama 6 tambah 8. Ya berarti kita pilih 15 ya. Berarti ET4-nya 15. Nah, sekarang kita mau hitung late event time-nya. Nah, LT dari 4 itu sama ya, 15. Terus kemudian LT dari 3 itu adalah 15 kurang 8, 7. LT dari 2 adalah 15 kurang 10, 5. Nah, LT dari 1 itu berapa? LT dari 1 adalah minimum toh, karena ada 2 ya. Minimum dari yang pertama ada untuk 2 itu adalah 5 kurang 5. Di sini apa? 7 kurang 6. Gitu toh. 7 kurang 6 berarti ada 0 dan 1, berarti LT satunya kita dapat 0. Nah, dari sini kita sudah dapat ya late event time sama early event time-nya. Gitu ya. Kita sudah dapat late event time sama early event time. Terus kemudian kita hitung total float-nya toh. Total float, gitu ya. Total float dari total float dari aktivitas 1,2 itu berapa? Ya, berarti late time 2, 5 dikurang early time 1, 0 dikurang aktivitas 5, gitu ya, kurang 5, yaitu apa? 0. Oke, total float 2 kan late time 2 kurang early time 1
kurang total aktivitasnya toh. Oke, dapatnya 0. Berarti TF12 nya 0. Gitu ya. Terus TF13 gitu ya. TF13 sini kita dapat berapa? Berarti late time 3 itu sini 7 dikurang early time 1 0 dikurang 6. Kita dapat 1. Gitu toh. Terus kemudian total float buat 24 itu berapa? Late time 4 kurang early time 2 kurang aktivitasnya toh. Late time 4 itu 15, early time 2 itu 5. Late time 4 itu 15, early time 2 itu 5, 15 kurang 5 10, kurang 10 berarti dapat 0. Gitu ya. Terus kalau late time 34 total float untuk 3,4 berarti 15, late time 4 15 kurang 3 6 9 kurang 8 1. Berarti kita dapat yang mana? 1 2 4 itu adalah apa? Critical path-nya. Gitu ya. Berarti kita dapat apa? Critical path-nya 1 2 4 ya. Kita sudah dapat toh. Karena 1 2 4 ini yang yang lintasan yang mana path masing-masing aktivitasnya total float-nya 0. Tapi dibilang ya, bisa saja 1 3 4 itu yang jadi critical path. Contohnya kalau kita ganti waktu yang ini gitu ya. Waktu durasi B mana? Durasi B ini kita ganti dengan 6. Kalau kita ganti dengan 6, Anda bisa hitung ya. Itu nanti critical path-nya berubah jadi 3 4. Begitu ya. Kita coba ya. Nah, kalau ini kan begini. Sekarang kita ganti aktivitas B-nya jadi 6. Berarti kan gini, dan gini. Ini 1 2 4, ini 3, ini 5, 6. Gitu toh, 6 dan 8. Dia bilang kayak gitu ya, sama semua. Nah, ini kalau Anda hitung gitu ya. Kalau Anda hitung lagi gitu ya, kalau Anda hitung berarti early time gitu ya, bisa dihitung toh sendiri lama ya. Early time dari 1 itu 0, early time dari 2 itu adalah 2 di sini ya. Early time dari 2 itu 5. Terus early time dari 3 itu 6. Early time dari 4 maksimum ya. Berarti 6 3 tambah 6 tambah 8 14, 5 tambah 6 11, berarti 14. Nah, kalau sudah dapat early time-nya 14, kemungkinan besar nanti jalurnya akan berpindah. Nanti Anda cek saja ya. Nanti Anda cek, Anda hitung lagi late time-nya, late time 4 mulainya dari 14 toh. Nanti ya. Terus late time-nya 3 gitu ya, late time-nya 3 14 kurang 8 6 gitu ya. Late time dari 2 14 kurang 6 8. Late time 1 itu adalah late time 3 0 6 kurang 6, minimum 6 kurang 6 dengan 5 kurang 8 kurang 5 3. 0 minimum 0 dengan 3 0 toh, berarti 0. Nah, Anda hitung nanti, lihat ya di sini nih 0 semua nih nanti. Coba total float dari 1 3 berarti late time 3 6 kurang late time 1 early time 1 0 kurang aktivitasnya 6 0 kan. Nah, sekarang late time total float 3 4 ini total floatnya sama dengan 0. Nah, kalau ini coba berarti late time 4 14 kurang early time 3 6 14 kurang 6 8 kurang 8 0. Jadi total floatnya berapa? 0. Jadi bisa berubah. Ini kalau kita tadi ambil dibilang ambil nilai B-nya 6. B-nya ini 6 mengikuti si M ya, most likely value of duration for an activity. Gitu ya. Jadi bisa saja berubah. Makanya dibilang metode yang kita menggunakan CPM tadi belum tentu bisa dibenarkan. Gitu ya. Jadi seperti itu. Itu yang makanya dibilang bahwa metodenya belum tentu bisa dibenarkan. Gitu ya. Nah, terus jadi gitu ya. Jadi bisa berubah-ubah gitu loh. Terus kemudian di sini dibilang kalau Anda asumsikan bahwa durasi dari 4 aktivitas itu independen, random variable, maka kita gunakan elementary probability atau menghitung peluang dasar gitu ya. Kita lihat ada di problem 11 dibilang dapat ditunjukkan bahwa terdapat
10/27, peluangnya 10/27 bahwa apa? Lintasan 1, 3, dan 4 itu adalah lintasan kritisnya. Terus kalau lintasan 1, 2, 4, lintasan kritis itu adalah 15/27, gitu ya. Dan yang terakhir apa? 2/27 itu peluang apa? 1, 2, 4 dan 1, 3, 4 itu merupakan lintasan kritis. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana cara menghitungnya? Nah, coba Anda perhatikan ya, maksudnya cara untuk menghitung suatu peluang. Karena peluangnya bagaimana? Peluangnya sudah dikasih tahu di situ ya. Probability that each arc is on critical path di tabel 17. Nah, kalau 1, 3, 4 yang terpilih, nah, kalau menurut saya di sini ada sedikit kesalahan hitung ya. Di sini 10/27, 15/27 sama 2/27. Nah, kalau Anda hitung, kalau peluang bahwa 1, 3, 4 terpilih berarti apa? 1, 3, 4 berarti sisi C sama sisi D toh. Berarti peluang sisi C dan sisi D terpilih berarti apa? Karena saling bebas, berarti kalau peluang 1, 3, 4 terpilih berarti sama saja dengan Anda bilang apa? Sorry, kita ini dulu supaya bisa lebih ini gitu ya. Oke, kita crop sebentar, pin. Kemudian kita lanjut. Nah, di sini lihat ya. Kalau Anda bilang peluangnya tadi kan peluangnya katanya 15/27 ya. Nah, ini Anda coba hitung ya. Berarti kan kalau yang dipilih 1, 3, 4 berarti C sama D itu. 3 sama 4 berarti C sama D itu. Nah, C sama D peluangnya berapa di sini? 12/27 itu C. Kalau D peluangnya berapa? 12/27. Berarti kalau peluang C dan D itu terpilih karena ini saling bebas, tinggal apa? Ingat toh, PC kali PD itu berarti apa? 12/27 kali 12/27. Nah, itu kalau Anda pakai kalkulator itu hasilnya itu mendekati 5/27. Nah, kalau 1, 2, 4 A dan B baru hasilnya mendekati berapa? 10/27. Karena kan 17/27 kali 17/27 ya. Anda bisa coba di situ. Nanti hasilnya itu adalah apa? Mendekati 10/27. Nah, kalau keempat-empatnya atau 1, 2, 4 dan 1, 3, 4 itu critical path, berarti apa? Anda kali semuanya. Nah, berarti apa? P A iris B iris C iris D, karena ini karena ini semuanya saling bebas, berarti tinggal PA gitu ya kali PB sampai kali PD. Itu berarti tinggal 12/27, 17/27, 17/27 kali 12/27 kali 12/27 ya. Nanti dapatnya itu betul ya 2/27. Anda bisa coba di situ. Gitu ya, nanti akan dapat 2/27. Gitu ya. Jadi kalau menurut saya ini hitungan di sini itu masih sedikit meleset gitu ya. Karena di sini dibilang peluangnya 10/27 untuk 1, 3, 4. Terus untuk 1, 2, 4 itu peluangnya 15/27 dan 2/27 kalau dua-duanya terpilih. Seharusnya apa? 5/27, 10/27 sama 2/27. Gitu ya. Oke, kalau begitu sekian dari kuliah riset operasi. Sampai bertemu di kelas selanjutnya.